Oke, tahap selanjutnya kita akan melakukan impor pemasok ya, impor pemasok dari data Excel yang kita sudah siapkan. Jadi, kita klik saja di sini di impor pemasok. Nah, di sini kita klik terlebih dahulu contoh file. Artinya kita harus mengetahui dulu format dari pemasok yang diinginkan oleh Accurate Online yang sanggup untuk diimpor oleh Accurate Online. Jadi, tidak sama dengan data file Excel yang kita biasa lakukan untuk Accurate Desktop yang biasa ya. Nah, kita klik saja di contoh file. Setelah itu kita simpan filenya. Nah, saya simpan di folder yang kelima ya. Contoh file download dari AOL vendor import namanya. Saya klik save. Nah, setelah itu saya coba buka uh, vendor import ini. Nah, di sini Anda perhatikan. Nah, di sini ada kategori. Anda bisa masukkan kategori. Jadi, untuk vendor di Accurate Online sudah bisa kita buat kategori vendornya ya. Nah, sedangkan kalau di Accurate 5 belum bisa kita buat kategori untuk vendor. Nah, setelah itu kita masuk di ID pemasok atau nomor ya. Ini nama pemasok. Nah, jadi perlu Anda ketahui ini jangan diubah. Yang baris pertama ini jangan diubah, biarkan saja. Anda tinggal lengkapi data-data yang dibutuhkan di sini. Jadi kita klik dulu Enable Editing. Nah, setelah itu kita bisa melakukan edit ya. Jadi misalnya pemasok umum menggunakan mata uangnya apa ya. Dan di sini kita bisa input saldo awal pertanggal berapa, saldo awal jumlahnya berapa. Nah, kemudian mata uang saldo awal, kemudian kurs jika menggunakan mata uang asing. Nah, nomor faktur saldo awal. Syarat bayar saldo awal juga bisa diinput di sini. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, untuk sebagai acuannya Anda bisa lihat di penjelasan kolom. Jadi di penjelasan kolom Anda bisa lihat ya, statusnya bagaimana untuk setiap kolom-kolomnya itu. Misalnya kolom kategori, wajib atau tidak wajib, maksimal karakter, dan seperti apa. Nah, di sini bentuk-bentuknya. Jadi bisa Anda lihat ya. Begitu juga dengan tipe pajak. Tipe pajak untuk pemasok-pemasok tersebut. Nah, sudah dilengkapi. Nah, jadi untuk mendapatkan data-data ini, apa yang harus Anda lakukan? Jadi, Anda kalau sebelumnya sudah menggunakan Accurate 5, Anda tinggal klik saja di Accurate 5, di list, kemudian vendors ya. Nah, di vendors ini Anda tinggal melakukan print. Klik di print. Nah, contohnya sudah saya buat saat kita bahas chart of account di bab 2 ya. Jadi prinsipnya sama. Jadi Anda tinggal klik import ke Excel ya. Kemudian Anda dapat melakukan editing file Excel-nya. Tapi sebelum Anda import, Anda harus memunculkan kolom-kolom ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Accurate Online. Nah, seperti ini kolom-kolomnya. Misalnya ada kategori, ID pemasok. Kalau yang tidak ada ya tidak perlu dimunculkan ya. Kontak, nomor telepon bisnis, dan lain-lain. Nah, Anda bisa masukkan di sini ya melalui modify. Jadi melalui modify di sini Anda bisa pilih kolom-kolom mana saja yang dibutuhkan. Misalnya pound ya, nomor telepon, fax, dan lain-lain bisa Anda masukkan, atau currency ya bisa Anda masukkan di sini. Oke. Setelah itu baru Anda lakukan ekspor ke Excel. Jadi misalnya ekspor, nah Anda kosongkan dulu semuanya ya, seperti ini. Kemudian open Excel after export. Setelah itu, nah saya bisa simpan. Misalnya saya simpannya di file-file, kemudian di sini ya, yang kelima. Contoh Excel download dari AOL. Namanya vendor dari Accurate 5. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal tunggu saja proses impor ke Excel ya. Ya, apabila sudah selesai, maka akan bentuknya seperti ini. Nah, tinggal saya modifikasi atau saya bisa copy ya. Ini vendor number-nya saya bisa copy dan saya masukkan ke sini ya. Jadi, misalnya saya copy, nah, kemudian saya masukkan ke tabel yang ini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, seperti itu ya. Jadi, Anda bisa menyimak kembali bab 2 bagaimana contoh saya membuat atau mengimpor chart of account dari Accurate 5 dan saya buat ke dalam format Excel dan saya pindahkan ke Accurate Online. Nah, prinsipnya juga sama. Nah, oleh karena itu vendor import ini saya close saja.
saya tidak menyimpannya, ya. Begitu juga dengan yang ini. Nah, saya sudah sediakan data-data vendor yang saya tarik dari Accurate ini di sini ya. Jadi kalau kita lihat di, maaf, saya buka ini, kita lihat di file-file di nomor 6 ya, Excel AOL siap import. Nah, di sini di file nomor 2, vendor import. Saya langsung buka saja. Nah, di sini sudah saya lengkapi vendor-vendornya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda lihat, nah untuk kategorinya saya buat kategori berdasarkan corporate atau umum. Jadi kalau untuk cash saya buat sebagai umum ya. Ada cash vendor IDR, ada cash vendor USD, dan ada cash SGD saya buat sebagai umum. Nah, yang lain saya lengkapi. Nah, Anda perhatikan selanjutnya di sini, di baris nomor 2 dengan nomor 3. Nah, ini ada 2 glodok elektronik. Kenapa saya harus buat seperti ini? Karena ada 2 nomor saldo awal ya. Nah, ini mata uang saldo awalnya, dan ini adalah nomor faktur saldo awal. Jadi ada 2. Kalau ada 3 yang outstanding, maka saya harus buat 3 baris ya. Jadi maksudnya adalah saya menginput data vendor sekaligus data saldo awal fakturnya juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini lagi ada kurs saldo jika asing. Jadi kurs yang saya masukkan di sini adalah kurs yang terjadi atau berlaku pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai kurs period end. Wajib saya masukkan di sini agar data balance sheet saya di Accurate Online akan sama dengan data balance sheet akhir di Accurate Desktop ya. Nah, begitu juga dengan yang lain-lainnya sudah saya isi ya. Untuk NPWP, NPPKP si vendor perlu Anda masukkan. Apabila tidak ada data yang diperlukan, Anda bisa kosongkan saja ya. Nah, misalnya begini, Anda bisa kosongkan. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah cukup jelas, saya rasa Anda nanti bisa menyimaknya atau memeriksa file Excel ini di komputer Anda. Oke, jadi saya langsung saja close untuk vendor import. Nah, saya langsung kembali ke Accurate Online. Jadi di Accurate Online ini di import vendor atau impor pemasok, saya klik sini ya, pilih lokasi file, import, kemudian saya klik browse, lalu saya ambil di yang nomor 6 ya. Kalau kita lihat di sini nomor 6 foldernya Excel AOL siap import. Saya ambil di sini ya, nomor 2 vendor import yang sudah saya sediakan sebelumnya. Nah, setelah itu saya klik di open. Ya, pastikan sudah tertera di sini dan klik unggah. Setelah klik unggah, nah Anda perhatikan Anda tidak perlu melakukan mapping lagi. Kenapa? Karena Accurate akan membaca secara otomatis barisnya yang paling atas ini. Kalau Anda melakukan perubahan, maka Accurate tidak bisa membacanya secara otomatis proses mappingnya. Tetapi kalau Anda biarkan, maka Accurate akan membaca secara otomatis. Jadi misalnya kategori ke kategori dan lain-lainnya kita bisa lihat. Nah, kalau Anda perhatikan, kota, provinsi, negara ini kenapa kosong? Karena tadi saya tidak sediakan di sini ya, di kolom-kolom ada kota, provinsi, negara. Karena saya sudah satukan langsung di alamatnya. Nah, di alamat ini sudah mengandung kota, provinsi, dan negara. Jadi saya tidak memerlukan kota dan provinsi dan negara. Tetapi kalau Anda memerlukannya, silakan Anda buat satu kolom dengan nama kota, provinsi, negara, kode pos di file Excel. Ya, di file Excel-nya supaya bisa terbaca ke dalam Accurate Online. Nah, jadi saya lanjut ke bawah. Nah, di sini akun uang muka dan lain-lain sudah ada ya. Nah, seperti itu. Nah, apabila Anda rasa sudah cukup baik dan sudah tepat semua pemetaan, Anda klik di lanjutkan. Nah, setelah diklik lanjutkan, klik di lakukan update ya. Perlu ini, jangan sampai lupa. Agar apa? Agar Accurate Online melakukan update nomor invoice dan juga saldo awal yang masih outstanding itu. Nah, kalau tidak dilakukan update, maka hanya baris pertama yang masuk. Selanjutnya tidak akan masuk atau gagal untuk diimpor ya. Nah, di sini Anda perhatikan harus melakukan update. Setelah itu klik lanjutkan dan biarkan Accurate melakukan impor ya. Di sini ada 13 data yang belum terproses, 14 dan selanjutnya. Pastikan tidak ada data yang gagal. Oke, semua berhasil diproses. Kita tutup saja. Nah, di sini kita lihat hasil impor pemasok dari mana. Kita lihat di sini di bagian pembelian.
Nah, pertama kita lihat dulu untuk kategori pemasok. Apakah kategori pemasok sudah ada? Kita lihat di list. Nah, ternyata sudah ada ya, corporate dan umum. Langsung diimpor dari file Excel tersebut. Nah, untuk melihat list pemasoknya, kita bisa masuk di pembelian dan kita langsung klik di pemasok. Maka akan muncul daftar pemasok beserta saldo-saldo awal. Oke, kita cek lagi. Nah, sekarang sudah masuk semua ya. Nah, bisa kita cek satu persatu. Misalnya Aneka Furniture 26.100. 26.100 kalau kita klik di saldo terdiri dari 4 nomor faktur ya. Nah, ini adalah nomor fakturnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita bisa klik simpan atau kita tutup saja. Nah, berarti kita sampai di sini sudah berhasil melakukan impor pemasok ya dan sudah lengkap saldo-saldonya. Jadi apabila kita hendak melakukan proses misalnya pembayaran pembelian, nah kita klik di sini, coba kita pilih Aneka Furniture ya. Nah, begitu saya pilih Aneka Furniture, maka secara otomatis akan muncul di sini ya nomor-nomor faktur. Nah, ini adalah nomor faktur yang tadi sudah saya input, ada 4 nomor faktur. Jadi bisa dilakukan pembayarannya. Nah, bank harus diisi. Jadi ini hanya sekedar saja ya supaya Anda bisa mengetahuinya. Nah, bagaimana caranya ya. Nah, ini saya tidak simpan, saya tutup saja dan kita batalkan ya. Kita klik ya.